Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui. Dan Allah benar dengan janji-janjinya. Siapapun yang bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan siapapun yang kufur, tentu siksa Allah sangat pedih. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah, atas semua nikmat yang tidak terhingga. Dari semenjak kita lahir di muka bumi ini, sampai pada detik ini di malam ini, kita baru menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Dan juga kita menghadiri majelis ilmu serta insya Allah sebentar kita akan kerjakan juga sholat isya. Ini nikmat yang tidak terhingga, yang harusnya kita syukuri. Dan tentunya orang yang bersyukur akan selalu ditambah dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta siapa yang tersibukkan dengan amal-amal saleh dalam hidupnya, dari ilmu ke ilmu, dari solat ke solat, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari baca Quran ke baca Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, apa saja, maka itu berarti kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba. Dan sebaliknya, bila Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, Allah akan membuatnya selalu lalai dan bahkan terjerumus dalam perbuatan dosa yang dia tidak taubat darinya, sehingga hukuman Allah datang kepadanya. Oleh karena itu setiap kali ada peluang kita mengerjakan kebaikan seperti ini, selalu syukuri agar Allah selalu membuat kita tersibukkan dengan itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan beliau telah bersabda, sesungguhnya orang yang paling mencintaiku adalah orang yang datang sesudahku nanti, dan mereka sangat berharap agar bisa bertemu denganku walaupun mereka harus mengorbankan harta dan juga keluarganya. Dan itu kita berharap itu. Dan salah satu bentuk cinta kita adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, serta juga mendakwakannya, dan juga kita berusaha membela bila ada orang-orang yang berusaha untuk menolak sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Seperti biasa di pekan pertama sama pekan kedua kita akan membahas dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan kita masih dalam menunda kewajiban. Pada malam ini kita akan bahas insya Allah menunda perintah suami. Ini khusus memang kepada para istri ya. Tetapi para suami juga perlu mengetahui supaya bisa mengingatkan istrinya, bisa mengingatkan ibunya, bisa mengingatkan anak perempuannya. Nanti kalau anak perempuannya misalnya mau menikah, kelak dan dia jadi walinya, dia bisa memberikan wasiat. Dia bisa mengingatkan saudarinya. Semua ini poin penting yang tidak kalah, maksudnya tidak kalah penting untuk kita pelajari. Dan bahasan kita pada kesempatan ini setelah kita membahas pada pertemuan ini cukup banyak ya. Menunda perintah sholat, menunda perintah zakat, menunda perintah puasa, menunda perintah haji, menunda perintah orang tua. Ya. Banyak sekali menunda perintah jihad pada saat dikumandangkan. Dan salah satu yang kita bahas adalah menunda perintah suami. Teman-teman sekalian, memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan menciptakan hanya dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran, min zakarin wa untha. Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Memang tidak ada yang lain. Dan Allah memilih dari dua jenis kelamin ini, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin adalah suami dan yang dipimpin adalah istri. Memang sudah begitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melarang kita saling cemburu satu sama yang lain. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Al-ayah. Janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain. Laki-laki cemburu kepada perempuan kenapa mereka bisa hamil, bisa menyusui, bisa punya anak, atau ada haid sehingga mereka tidak sholat. Dalam satu bulan ada saja waktu yang tidak sholat misalnya. Dan tidak perlu diqadha apapun yang sholat yang tertinggal pada saat sementara haid itu keluar. Dan begitu juga perempuan tidak perlu cemburu dengan laki-laki yang harus atau dijadikan sebagai pemimpin. Ada perceraian di tangan mereka. Kemudian ada hukum poligami.
ada hukum jihad, mengantar jenazah dan beberapa hukum yang berhubungan dengan laki-laki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bagi laki-laki sudah ada bagian yang sudah dibagikan dan bagi perempuan juga itu. Dan mintalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah rumah tangga, bila seorang wali perempuan, misalnya dari sini punya anak perempuan Anda nikahkan, maka Anda mengucapkan kepada calon anak mantu yang nanti akan jadi suami anak perempuan kita, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, kemudian tunai misalnya. Lalu dia mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut itu. Atau dia sebutkan lengkap, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini dan itu tunai misalnya. Maka sahlah pernikahan tersebut bila ada dua saksi, ada mahar, ada kalimat akad seperti ini, beberapa syarat yang berhubungan dengan masalah nikah. Sebenarnya kalimat ini seakan-akan si wali wanita mengatakan begini, selama ini anak perempuan saya ini di bawah naungan saya. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, transportasinya, pendidikannya, keamanannya, perlindungannya, semua dengan saya. Sekarang saya pindahkan kamu, kamu terima gak? Si laki-laki itu mengatakan, iya saya terima nikahnya. Siap, pindah ke rumah saya yang urus, saya yang kasih makan, kasih minum, semua pindah ke saya. Gak ada masalah. Berarti dengan akad itu, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha, yang memang tidak bisa terputuskan kecuali melalui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kezaliman. Dan salah satu jalan tol menuju ke surga adalah pernikahan. Karena kalau seorang suami sibuk dengan istri dan anaknya saja, selebihnya itu adalah tambahan dari nafkah mereka, pendidikan mereka, perlindungan mereka sudah melimpah sekali pahalanya. Dan bisa masuk ke dalam surga dengan itu. Begitu juga dengan istri yang sibuk dengan suaminya, dengan anaknya. Maka itu sudah mayoritas waktu dia sudah cukup membawa dia masuk ke dalam surga. Asal dia lakukan ikhlas karena Allah, sisanya tambahan. Maka memang rumah tangga itu adalah jalan tol menuju ke surga. Oleh karena itu dalam syariat kita diperintahkan sekali untuk segerakan pernikahan. Baik itu orang yang masih bujang ataupun gadis ataupun janda dan duda. Selama dia khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina misalnya, maka jadi wajib pernikahan tersebut. Atau dia mau menjalankan sunnah Nabi SAW, maka jadi hukum sunnah bagi dia. Dan tentu saja bisa menjadi makruh kalau dia misalnya menikah tapi dia tahu ada risiko yang dia akan hadapi dari calon pasangan. Seperti dia tiba-tiba mau jadi pahlawan kesiangan datang kepada seorang pelacur mengatakan, kamu kalau tobat saya akan nikahi kamu. Maka ini bisa jadi makruh buat dia. Karena memang dasarnya bisa berbahaya, berisiko. Ya. Begitu juga bisa jadi haram kalau dia menikah dengan mahram. Ini hukumnya haram, pernikahan yang tidak dibolehkan. Jadi ada pernikahan, ada hukum-hukum sendiri dan pernikahan. Tapi kita sekarang akan bahas kalau sudah menikah. Memang yang menunjuk laki-laki jadi pemimpin itu suami adalah Allah. Yang dipimpin adalah wanita. Dan pemimpin ini wajib dipatuhi. Selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib. Tentu di sini kita akan adil menyampaikan teman-teman sekalian. Bagi Anda, laki-laki di sini sebagai suami, bukan berarti hukum yang akan kami jelaskan nanti. Karena banyak dalil yang akan kita sampaikan sebentar lagi insya Allah ini. Itu bukan berarti kita tunggangi itu, lalu kita menjadi seorang sosok otoriter. Yang kasar, yang keras, yang hanya tuntut haknya saja. Bilang sama istrinya misalnya, kamu harus patuh sama saya. Mau gak mau, suka atau gak suka. Pokoknya ini adalah hukum Allah misalnya. Bukan seperti itu cara menyampaikannya. Tapi bagaimana kita sentuh secara keimanan. Kalau bentuk ketaatan kepada Allah adalah taat pada suami. Dan memenuhi kebutuhan suami adalah bagian daripada perintah syariat. Nanti akan kita paparkan panjang lebar dan dalil berhubungan dengan masalah itu insya Allah. Jadi kita pendekatan dengan itu. Ya. Karena banyak suami menggunakan dalil-dalil yang seperti akan kita sampaikan nanti. Sebagai sebuah senjata untuk malah menjatuhkan istrinya. Kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Banyak di antara istri akhirnya keluar dari koridor syariat. Bahkan terancam sekali dengan neraka justru kena durhaka dengan suaminya. Ya kasar, ya tidak mau melayani. Singkatnya satu kata dalam bahasa agama kita nusyuz, pembangkangan. Gak mau jalanin tugas, gak mau melayani suami, gak mau dandan, gak mau bersihin rumah, gak mau masak buat suami kalau suami minta, gak mau temanin keluar, gak mau segala macam. Padahal sebenarnya tidak ada maksiat di situ. Semua itu masuk dalam pelanggaran. Tidak usah kita bicara menolak, menunda saja itu sudah bisa menjadi dosa besar. Bahasan kita sekarang ini menunda saja. Dia mampu nih, suaminya bilang misalnya, tolong ambilin saya minum, tapi dia tunda. Mirip hukumnya kalau ibu atau ayahnya yang minta, tolong nak ambilin minum,
Tapi dia bilang, iya nanti sebentar ibu, nanti sebentar ayah. Sambil dia duduk mungkin baca buku, sambil dia telepon temannya, ini hukumnya sudah haram, berdosa. Nah setelah menikah itu pindah pada suami. Jadi tidak ada alasan apapun yang diperintahkan suami dia harus bisa mengerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang terbaik adalah kita melihat bagaimana statement yang disampaikan oleh sahabiat yang mulia. Seorang sahabiat yang terkenal dengan keimanannya dan ayahnya seorang sahabat yang mulia. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma terkenal sangat salihah dan Abu Bakar siapa yang tidak kenal. Mertua Nabi SAW dan sahabat yang paling mulia. Maka Asma mengatakan waktu dia sudah menikah sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu majma'in, ini salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Dia mengatakan saya memenuhi semua kebutuhan Zubair. Baik Zubair itu minta atau tidak. Apapun kebutuhannya, dari makanan, minuman, pakaian, pembersihan rumah, ngurus anak, pokoknya semuanya. Bahkan Asma mendahulukan Zubair sebagai suami daripada dirinya sendiri. Sampai dia mengatakan, saya pun memikul air di kepala saya. Karena masa itu orang tidak ada keran air kayak kita sekarang. Ini akhwat kita coba renungi bagaimana Asma menggambarkan dia berkhidmat dengan suaminya karena dari dua sisi. Satu sisi ikuti perintah Allah agar dapat pahala. Sisi yang lain takut kena ancaman kalau sampai dia melalaikan kewajiban ini sementara Allah memerintahkannya. Maka dia mengatakan sampai aku memikul air dari tempat yang jauh. Ya di atas kepalaku untuk kebutuhan rumah. Karena orang dulu ambil dari sumur kemudian dibawa ke rumah untuk kebutuhan sehari. Bahkan aku menggantikan sepatu kuda Zubair. Jadi kudanya pun diurus oleh istrinya. Gitu kan. Di sini Asma binti Abi Bakar menyampaikan ini bukan berarti ini sebuah kewajiban seluruhnya pada wanita. Tapi dia ingin masuk ke zona yang tadi saya bilang. Menjalankan perintah Allah agar maksimal karena melayani suami itu bagian daripada perintah syariat. Sisi yang lain dia takut membengkalikan. Jangan sampai ada satu sisi perintah suaminya yang dia tidak sempat penuhi. Akhirnya Allah pun subhanahu wa ta'ala murka dengan dia. Jadi poin seperti inilah. Dan yang paling aman dalam berumah tangga teman-teman sekalian masing-masing menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Ya. Anda kalau menikah atau mungkin yang sudah menikah pun sebentar pulang ke rumah, coba duduk dengan pasangan, bicara baik-baik. Kita ini berada di satu perusahaan, kalau kita bahasakan perusahaan, lembaga namanya rumah tangga. Pemiliknya lembaga ini, perusahaan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai pegawai ditugaskan nama status saya suami. Dan kamu sebagai pegawai juga di situ, tanda kutip di sini pegawainya, statusnya sebagai istri. Tugas kita adalah saling memenuhi satu sama yang lain. Si suami menjalankan tugas dan kewajibannya dari Allah, seperti kalau di kerja kantor dia dikasih tugas-tugas dia kerjakan, dia akan dapat gajinya, lembur dia akan dapat bonusnya. Makin bagus dia kerjakan pekerjaannya, makin sempurna jabatannya, makin banyak fasilitas yang dikasih. Kesehatan, panjang umur, rezeki dan segala macam. Begitu juga si istri. Dia jalankan tugas dan amanah dengan baik, maka juga akan sama diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditinggikan derajatnya, bahkan bukan cuma di dunia, di akhirat pun begitu. Maka ini disepakati dulu. Apapun yang terjadi perselisihan di antara kita, maka harus kembali kepada satu pedoman saja, yaitu Islam. Yang menilai rumah tangga ini baik atau tidak hanya Islam. Benar atau salah hanya Islam. Ada terjadi pertikaian, maka yang nilai salah atau benar Islam. Dan yang memberikan solusi hanya Islam. Sepakati dulu itu. Bukan adat istiadat, bukan egoisme, bukan jabatan, bukan harta dan segala macam hal. Suami salah, dia akui sebagai kesalahan, dia istighfar kepada Allah, dia perbaikin. Si istri salah, dia mengakui kesalahan, dia istighfar kepada Allah lalu diperbaikin. Itu poinnya. Dan teman-teman sekalian mulai sekarang sepakat. Dalam rumah tangga tidak usah ada emosional. Tidak usah saling mencurigai. Karena ini semua akan merusak rumah tangga itu. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu dalam statement yang menarik. Awal sekali dia menikah dengan istrinya Ummu Darda. Pertama statement dia mengatakan, wahai Ummu Darda. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah SWT rumah tangga ini. Kalau mau rumah tangga ini langgeng, maka tidak boleh ada emosional di antara kita. Tidak boleh ada emosional, karena emosional ini bermasalah ini. Sedikit-sedikit marah, sedikit tersinggung. Ya, muncul egoisme, kemudian tidak mau minta maaf kalau salah, tidak mau memperbaiki. Ya sudah saya begini terserah mau terima atau tidak.
Ini tidak ada semuanya. Kalau saya sedang marah, maka jangan kau ikut marah. Redam itu. Dan kalau kamu sedang marah, saya pun tidak akan ikut-ikutan untuk memanaskan suasana. Dengan begitu kita akan dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ini statement yang menarik. Ya. Dan betapa indahnya rumah tangga saudaraku seiman kalau kita betul-betul menjadikannya sebagai bahtera menuju ke surga. Bayangkan indahnya rumah tangga kalau suami taunya cuma kejar pahala dari istrinya. Bagaimana istrinya bahagia, bagaimana makanannya cukup, minumannya cukup, pakaiannya juga memuaskan bagi dia. Dipenuhi kebutuhan biologisnya, tempat tinggal yang baik kita layak. Dan kita niatkan ikhlas karena Allah, semua itu pahala per detiknya. Bagaimana bahagianya rumah tangga kalau istri selalu berpikir bagaimana membahagiakan suaminya. Pulang rumah disambut dengan baik, dengan senyuman, dengan pakaian yang bagus, dengan makanan yang enak, biologis yang memuaskan, selesai. Maka itulah yang diinginkan dalam rumah tangga. Tapi tentu syaitan tidak akan tinggal diam, teman-teman sekalian. Ingat selalu hadis Nabi SAW, kalau sudah mulai ada masalah muncul di rumah tangga, ingat ini. Kata Nabi SAW, syaitan atau iblis memiliki singgasana di lautan dalam beberapa riwayat dan dia ingin menyaingi Allah. Karena kan Allah arsy di atas air. Allah mengatakan, wa kana arsyu 'alal ma'. Tapi dia tidak akan mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala atau menyaingi Allah. Karena siapa iblis? Ya, makhluk yang terlaknat, gitu kan. Maka tiap hari ada anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang berkelahi, saya baru membuat orang membunuh, mabuk dan segala macam. Oleh iblis yang gak biasa, sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka di saat itu iblis mengatakan kamulah jagoannya. Berarti apapun yang terjadi pemicu dalam rumah tangga kita, baik pelanggaran yang terjadi dari salah satu pasangan ini atau memang dasarnya ingin pelanggaran di luar yang maksiat sehingga membuat rumah tangganya ribut atau memang sengaja saling memata-matai untuk mencari-cari kesalahan satu sama yang lain. Sederhananya, kalau teman-teman tidak tahu sesuatu tentang pasangan, tidak usah dikorek kecuali dia cerita. Tidak usah korek-korek apapun masa lalu, tidak usah korek-korek apapun yang kita tidak tahu. Cukup kita jalankan tugas kita sampai ajal datang maka akan aman. Kalau kita tahu sendiri, dia cerita, keluarganya cerita, positif kita dukung, kalau salah kita luruskan selesai. Tapi kalau tidak ya sudah. Makin kita tidak banyak tahu tentang teman kita, tentang pasangan kita, yang memang bukan kewajiban dia, maka makin bagus, kita makin aman. Karena tugas kita status suami atau istri hanya sampai meninggal. Tentu di akhirat akan berlanjut di surga. Tapi maksudnya tugas kita ini, ya Allah minta pertanggungjawaban hanya sampai situ saja. Baik, kita kerucutkan ke bahasan kita teman-teman sekalian. Tentang masalah wajibnya mematuhi suami di sini. Karena memang ada hadis Nabi SAW. Kita akan bermula dari hadis ini dulu. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim di nomor 1436. Di mana Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha." Ini dalil pondasi bahasan kita tentang haramnya seorang wanita menunda permintaan atau perintah suaminya. Bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan maksiat dia wajib patuhi. Selama dia tidak punya udzur dia wajib patuhi. Udzur itu kayak sakit, tidak dengar, ya. Misal ya, atau di luar kemampuan dia, memang dia tidak mampu untuk itu lain. Tapi selama dia mampu, cuma dia keras kepala saja itu kena dalam ancaman ini. Kata Nabi SAW, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, maksud demi Allah. Tidak ada seorang pun dari suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri menolak, melainkan Allah yang ada di langit murka kepada sang istri sehingga sang suami meridhoinya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita pernah jelaskan teman-teman, salah satu yang dihitung dosa besar kalau diikuti dengan ancaman. Ini ancamannya jelas. Ini bukan main-main, ukhti muslimah, dengarkan baik-baik. Ini bukan masalah khawatir mertua marah, orang tua marah, ya, atau sekedar hanya suami marah, atau mungkin tidak enak sama teman-teman, tapi risikonya berat. Kalau suami memanggil di ranjang, ini bahasa isyarat, sebagian ulama hadis mengatakan bisa kena kebutuhan biologis atau kebutuhan yang lain. Hanya untuk ditemani ngobrol, diajak teman makan, misalnya diajak keluar, masuk semua dalam makna ini. Lalu dia menolaknya tanpa udzur syar'i. Maka zat Allah yang ada di atas langit sana marah pada si wanita ini sampai suaminya ridho. Ini berarti langsung
koneksinya ini masalahnya sama Allah SWT. Ini bukan main-main. Tapi ingat, saya sudah ingatkan tadi di pembukaan kita, bukan dalil seperti ini ditunggangi oleh para suami. Loh, dengarin nih, hati-hati ya. Yang Allah murka loh, maka kau harus begini dan begitu. Ingat, kita pun harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan di atas kemampuan seseorang. Jangan istri lagi sakit, pokoknya saya tidak mau tahu. Kau harus masak buat saya, kau harus tidur dengan saya. Ini orang lagi sakit. Mungkin merangkak aja susah misalnya. Atau orang lagi meriang, orang lagi sakit. Tidak seperti itu. Ya. Atau misalnya disuruh, apalagi kalau disuruh melanggar agama. Kan gitu. Seperti interaksi biologis nggak boleh pada saat haid misalnya di kemaluannya. Tapi dipaksa itu nggak boleh. Ya. Atau melalui dubur. Atau yang diharamkan dalam agama gitu ya. Itu tidak ada kewajiban wanita untuk mematuhinya. Kan itu. Atau dia misalnya disuruh menemani suaminya minum khamr sama-sama. Atau ke tempat yang haram. Ini tidak. Atau disuruh buka hijab depan teman-temannya. Ya. Atau melayani teman-temannya misalnya laki-laki. Sementara itu tidak boleh. Maka dia punya hak untuk menolak. Tapi selain daripada itu tidak ada urusannya. Karena sebagian wanita. Semoga Allah berikan hidayah. Memang karena egoisme aja. Gak mau. Ya. Jual mahal sama suaminya. Terlebih lagi kalau memang berteman sama setan-setan manusia ini. Ya. Banyak teman-temannya. Dari setan manusia. Untuk apa kamu tunduk sama suamimu? Jangan terlalu dengar. Saya pernah dengar itu. Beberapa statement begitu ya. Nanti kita dihina. Nanti segala macam. Padahal sebenarnya ini keliru. Teman-teman laki-laki sini aja bertangkap secara rasional. Walaupun yang belum nikah. Saya lihat-lihat mukanya ini masih banyak belum nikah. Allahu alam tunggu apa gitu ya. Tapi kalau seandainya seseorang sudah menikah. Antum pun belum menikah bisa memikirkan masalah itu. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu antum sudah atau tidak. Kalau saya melihat di saat saya menyuruh sesuatu istri saya, tolong buatin ini, tolong temani ini, dan dia semuanya iya, baik misalnya. Atau bahkan mungkin dia mengalah, dia mendahulukan diri saya. Kalau saya pribadi yang muncul adalah tambahan rasa sayang dan perhatian. Saya tidak tahu kalau antum bagaimana. Hah? Ngangguk-ngangguk 2 atau 3 orang ini benar nggak? Hah? Tidak setuju, banyak yang tidak setuju. Mungkin mayoritasnya bujang mungkin, belum tahu barangkali. Pasti kita akan lebih perhatian. Karena laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Pemimpin itu kapan dia dihormati, dimuliakan, yang terjadi dia akan royal. Iya kan? Sekarang sebagai contoh yang lain, saya pernah bilang sama istri saya begitu. Kalau saya duduk, saya tidak suruh itu. Tapi saya bilang, kalau seandainya saya duduk di sebuah kursi, kemudian kamu datang, kamu duduk di bawah. Saya tidak pernah suruh istri saya duduk di bawah. Alhamdulillah, suruh sama-sama. Tapi kalau kamu duduk di bawah, sebagai bentuk penghormatan kepada saya, yang terjadi di pikiran saya sebagai laki-laki, istri saya sangat menghormati saya. Muncul tambahan kasih sayang. Karena memang itu ada fitrah dalam jiwa laki-laki. Dan ini tidak bisa dibalik. Kenapa perempuan tidak jadi pemimpin? Karena mereka dominan perasaan. Kalau perempuan yang seperti itu, dia dulu di kursi, suaminya di bawah. Dia nggak bilang tambah sayang. Saya sudah kuasai kamu. Beda. Nggak bisa. Sifat kepemimpinan itu beda. Makin dihormati, makin dimuliakan, makin menaungi. Itu yang ada. Makin orang membangkang dan pemimpin, makin dihancurkan. Ya, makin diserang. Memang begitu. Itu dasarnya kepemimpinan. Makanya semua pemimpin itu kalau dimuliakan, dihormati, makin dia loyal sama kita kan. Nah, itu. Makin loyal. Tapi kalau dibangkang, dibantah, nah itu makin masalah. Kan begitu. Nah seperti itu sifat dasar pemimpin. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi dalil ini sangat dahsyat teman-teman. Makanya setiap baca hadis-hadis seperti ini. Dan saya selalu menyarankan semua istri baca ini. Dan ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW masih gadis, belum nikah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya nikah nanti, saya mau tahu kira-kira hak suami saya seperti apa sih besarnya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dada suamimu terluka dan keluar nanah, dan kau bersihkan dengan lidahmu, bukan dengan tangan, itu belum bisa kau berikan haknya. Karena besarnya, agungnya hak suami itu. Kenapa? Kalau ayah seorang wanita berbuat baik dengan anaknya normal, darah dagingnya. Kalau seorang kakak buat baik sama adiknya, atau seorang adik laki-laki buat baik sama kakak perempuannya atau adik perempuannya, itu normal. Saudaranya, saudarinya. Ponakan sama tante, paman sama ponakan, normal kan gitu. Tapi kalau suami ini orang lain. Kita ini semua orang lain. Karena tidak boleh nikah sama mahram kan. Saya orang lain.
Tiba-tiba setelah kita bersatu suami, harus memberikan makannya dia, minumnya dia, bajunya, semua dipenuhi kebutuhannya. Maka ini harus ada unsur timbal balik. Itulah kepatuhan dan pelayanan. Karena sudah dipenuhi semuanya. Kan begitu. Nah itu poinnya. Makanya harus hati-hati sekali. Sebagaimana juga kita sebagai laki-laki harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tadinya dimuliakan di orang tuanya, jangan pindah ke tempat kita downgrade kualitasnya. Jangan. Dia sudah diberikan makanan yang kualitas A, ya sudah kita kasih juga yang kualitas A. Kalau perlu kita punya A+. Sehingga dia pindah ke rumah kita, dia merasa nyaman. Itu harusnya, kecuali kita tidak mampu, dari awal sudah kita bahasakan. Kemampuan saya tidak seperti ayahmu, atau ayah anda ini, maka saya cuma mampu setiap bulan begini. Mungkin akan ada downgrade tentang atau turun sedikit kualitas dari makanan tempat tinggal. Apa disetujui? Udah setuju, alhamdulillah. Gitu kan? Yang jelas memuliakan wanita bagian daripada syariat. Sebagaimana di Haji Wada, Nabi SAW mengatakan, Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada semua kaum wanita. Ya, dan kata Nabi SAW, dicintakan dunia kalian kepadaku, itu karena dua hal. Karena wanita dan wangi-wangian. Karena wanita dan wangi-wangian. Bahkan tambahan riwayat kata Nabi SAW, aku bisa sabar di makanan dan minum, aku tidak bisa sabar dengan kaum wanita. Maksudnya wanita memang ada disayangi, dilindungi dari ibu, dari tante, dari saudari, dari anak, dari istri. Semua ini memang mereka punya kedudukan di depan manusia tentunya, atau di depan kaum laki-laki. Kita kembali kepada wanita di sini, maka harus dipatuhi selama punya kemampuan. Yang paling baik adalah bagaimana kalau wanita mencontohi wanita terbaik di muka bumi ini dan juga di surga nanti. Khadijah radhiyallahu anha. Di antara hikmah kata ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjodohkan Nabi SAW di awal dakwah, umur beliau 25 tahun, istrinya 40 tahun, beda 15 tahun. Kenapa tidak dari awal Allah nikahkan sama Aisyah, sama Hafsah yang masih muda-muda, yang mungkin lebih energik? Karena di awal dakwah dibutuhkan wanita dewasa. Wanita yang sudah pengalaman dalam hidup. Itulah Khadijah. Khadijah 2 kali janda. Nabi SAW itu suami ketiga. Dan sudah punya, ya, tapi semua dua-dua suaminya meninggal dunia. Ya, radhiyallahu anha. Dan pada saat melayani Nabi SAW luar biasa. Dia tidak menunggu Nabi SAW membahasakan. Walaupun kadang-kadang Nabi membahasakan hajatnya. Tapi saking pekahnya Khadijah dan menjadi istri yang soleha. Dan ini salah satu sebab yang kata Nabi SAW. Semua umumnya banyak laki-laki tersempurnakan akalnya. Dewasa sekali. Ya, dan hanya tersempurnakan dari wanita 4 orang. Dari sekian miliar wanita cuma 4 ini yang sempurna. Disebutkan yang pertama Khadijah. Baru menyusul anaknya Fatimah. Baru Maryam, baru Asia. Urutannya kadang-kadang dalam riwayat berbeda-beda. Tapi Khadijah umumnya selalu disebutkan ya yang pertama. Salah satu sebabnya adalah memang orangnya sangat peka. Dia menikmati hidup dengan suaminya itu. Dan dia jadikan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sampaikan riwayat bagaimana waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan Khadijah melihat kebutuhan beliau. Sudah tahu dari raut wajah. Orang kalau cinta dan tulus itu tahu dari raut wajah suami butuh makanan kah, letih kah, lagi sedih kah. Dia berbaur dengan suaminya sehingga membantu untuk mengeluarkan dari permasalahan. Maka langsung Khadijah pamit kepada Nabi SAW untuk ke belakang. Ternyata dia tidak bilang mau siapin makanan. Tapi dia sudah menyiapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Karena itu Jibril datang. Kemudian mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu. Maka karena perbuatannya itu, sampaikan salam dari Allah. Allah langsung kirim salam dengan Khadijah. Sampaikan salam dariku. Dan sampaikan juga berita gembira dia akan dapat istana di surga yang tidak ada kebisingan. Tidak ada keributan. Karena Khadijah gak pernah angkat suara depan suaminya. Gak pernah ribut, gak pernah apa-apa. Kita sudah tahu kisah yang masyhur. Bagaimana pada saat Nabi SAW pulang dari Gua Hira. Setelah menerima 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Beliau pulang dalam kondisi gemetar. Pertama kali kejadian dahsyat dalam hidupnya melihat malaikat Jibril dengan postur aslinya sebagai malaikat. Memenuhi langit. Beliau pulang gemetaran. Dan pada saat mengetuk pintu rumah Khadijah. Maka pertama waktu dibuka Khadijah melihat suaminya ketakutan dan pulang ini menjelang pagi. Semalaman tidak di rumah atau sudah berapa hari tinggal di Gua Hira. Gak ada kecurigaan. Khadijah dengan sangat tenang menunggu apa instruksi dari suaminya. Tidak ada kecurigaan. Lalu kemudian Nabi SAW mengucapkan satu kata Zammiluni. 2 kali beliau ulangi Zammiluni. Surah Al-Muzammil. Orang yang berselimut. Itu diturun sebab ini. Maka
Nah, Khadijah langsung mengambil selimut dan menyelimuti Nabi SAW. Tidak ngomong satu kata pun. Enggak tanya, ada apa ya Rasulullah? Belum jadi Nabi ya. Ada apa suamiku? Kenapa? Tidak ditanya sama sekali. Biarkan suaminya menceritakan. Karena orang masih dalam kondisi ya shock. Ya. Maka tenang. Setelah tenang baru Nabi SAW mengatakan, hai Khadijah, ceritanya begini. Ceritakan semuanya panjang lebar. Malam hari, tiba-tiba ada cahaya, ada orang datang, saya tidak kenal. Tiba-tiba peluk saya dengan keras, sampai roh saya mau keluar. Dan kemudian saya dilepas lalu mengatakan, bacalah. Saya bilang, saya tidak bisa baca. Saya dipeluk lagi dengan keras, sampai roh saya rasa mau keluar. Lalu dia mengatakan, bacalah. Saya mengatakan, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Yang keempat kali, saya mengatakan, apa yang harus saya baca? Lalu saya diajarkan ya bunyian, atau betul-betul belum dikenal dengan ayat. Seperti ini. Kemudian saya pun turun dari gua dalam kondisi saya ketakutan karena itu tiba-tiba hilang tengah malam di gunung di gua Hira. Kemudian saya turun di bawah lalu saya tiba-tiba dipanggil suara mendengung dengan keras di langit. Mengatakan, hai Muhammad, waktu saya naikkan kepala saya di langit, semua langit dipenuhi oleh badan makhluk yang besar. Dia mengatakan, aku adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah, 2 kali lalu kemudian dia hilang. Kira-kira teman-teman sekalian di masa itu tidak ada media. Di masa sekarang saja mungkin tidak masuk akal. Di masa itu apa yang akan dikatakan oleh orang? Mungkin orang banyak mendustakan, mengatakan tidak masuk akal. Khadijah sekali lagi perannya luar biasa dengan sangat tenang. Dia mengatakan, hai suamiku, apakah engkau mengira engkau akan diganggu oleh syaitan? Karena ini gini, masa dulu orang tahu dari syaitan. Orang tidak pernah tahu ada malaikat segala macam. Ini dari syaitan. Tidak mungkin. Lalu disebutkan kebaikannya. Bukankah kau selalu silaturahim, kau membantu orang, kau menolong orang-orang, kau memberikan saran dan segala macam disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Lalu untuk membesarkan hati suaminya, lalu dia mengatakan, begini saja. Yang saya tahu di antara kerabat saya, kata Khadijah, ada seseorang yang faham benar tentang kasus-kasus seperti ini. Itu adalah Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang memang sudah lama menunggu munculnya kenabian di Mekah. Maka dibawalah, Nabi SAW lalu ceritakan, Nabi SAW cerita. Sehingga Nabi ini merasa pendampingnya ini mendampingi dia. Kalau antum sekarang pulang rumah malam-malam, tiba-tiba keringatan buka pintu, kalau bukan wanita salihah ini, dari mana ini? Kemana aja? Habis jalan sama siapa? Ada simpanan siapa? Dan segala macam pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya tugas kita menjadi pasangan teman-teman adalah mendampingi. Bukan mengawasi. Ya? Jangan ubah status ini. Ya? Dampingi saja. Benar kita dukung, salah kita ingatkan. Selesai. Tidak usah jadi pengawas. Usah mata-matain, cari tahu segala macam. Tidak penting, gak usah. Tugas kita jadi suami atau istri hanya sampai ajal datang kok. Gak usah macam-macam, jangan buat PR. Gitu. Seperti saya pernah kasih contoh tuh, kasih kamera di mobil, curiga sana, kirim mata-mata di sana sih. Kenapa dari awal nikah sama laki-laki dan perempuan buruk sehingga harus begini PR-nya? Cari orang yang soleh dan solehah, ahli Al-Quran, ahli sholat. Dia sudah tahu, dia jaga hubungannya dengan Allah. Jadi dia tahu yang mengawasi dan kita juga harus sadar ada malaikat yang Allah tugaskan untuk membantu dan mengawasi, bukan kita. Raqib ada, pengawas itu. Ya, mereka selalu menjaga itu. Jadi ini hadits yang pertama luar biasa. Kita ingatkan akhwat kita, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun suami yang mengajak istrinya ke ranjang, kemudian dia menolak di sini tanpa udzur syar'i, kecuali Allah yang ada di langit akan murka padanya sampai suaminya ridho. Makna ridho di sini bisa menerima. Jadi tidak cukup minta maaf ya. Tapi dia bagaimana membuat suaminya ridho. Ridho itu berarti sudah menerima dan puas dia dengan itu. Begitu juga dengan dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah dan ini dihasankan oleh Syekh Albani di nomor 1515 oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi la tu'dzil mar'atu la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbaha." Saya ulangi. Walladzi nafsi biyadi la tuaddil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Nabi SAW, seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Tuhannya. Tidak akan dianggap dia sebagai ahli ibadah dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT sampai dia memenuhi hak suaminya. Ini hadis yang hasan. Ada hadis yang sahih yang lainnya. Ada 3 orang tidak akan pernah melewatin kepalanya. Baik amal wajib ataupun amal sunnah. Selain budak yang lari dari majikannya, juga dikatakan seorang istri yang suaminya murka padanya sampai dia ridho. Ya.
Jadi percuma. Ada sebagian wanita, dia marah-marahan sama suaminya, tidak jelas masalahnya apa. Kemudian dia pergi kamar anaknya lalu dia sholat tahajud. Enggak diterima. Enggak ada manfaatnya itu. Enggak akan lewat dari kepalanya. Bukan hanya sholat tahajud, sholat wajibnya pun tidak diterima. Sampai suaminya ridho. Jadi ini hubungannya luar biasa antara menjaga hubungan baik dengan pasangan hidup ini dengan hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan amal diterima. Ini gak main-main. Oleh karena itu, kalau memberikan hak saja ini, ya masuk dalamnya tidak boleh, menundanya apalagi juga masuk dalamnya juga perintah-perintah. Nah ini luar biasa ya. Jadi tidak akan dihitung seseorang itu, ya wanita memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi, fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, di sini bahasa kiasan yang paling besar persentasenya adalah biologis. Tapi selain daripada itu juga bisa masuk dalamnya. Suami minta ditemanin, suami minta apalah yang kira-kira berhubungan dengan kebutuhan dia. Selama wanita itu datang. Dan satu hal yang sangat baik kalau istri coba mempelajari dan menekuni keterampilan wanita. Ya ini maaf saya pernah bahasakan ya. Keterampilan wanita yang dimiliki oleh para pelacur di sana. Itu harusnya keterampilannya para istri. Mereka selalu pakai baju yang seksi. Mereka selalu wangi. Mereka selalu pintar merayu. Mereka bisa mendengarkan. Kalau ada orang-orang laki-laki yang lagi pusing, stres, datang ke diskotik, datang ke karaoke, duduk sama perempuan ini sudah mendengarkan 1001 cerita dari laki-laki yang lain. Dia kira ini baru dia pertama yang didengar. Kemudian dia ceritalah begini, perempuan itu, oh iya, oh maaf, terima, nanti gini sabar. Padahal sebenarnya sudah 1000 orang juga digituin sama dia gitu ya. Dia pikir sudah ini pahlawan dalam hidupnya. Karena bodohnya kadang-kadang dia ceraikan istrinya nikah sama orang seperti ini. Padahal sebenarnya bukan itu solusinya. Harusnya keterampilan seperti ini dimiliki oleh para istri. Saya masih bingung kenapa masih banyak istri yang tidak mau memakai baju yang seksi depan suaminya, wangi-wangian, selalu bertutur kata yang baik, melayani dengan sempurna. Apa masalahnya? Gitu kan? Apa masalahnya gitu? Sementara memang ini bagian daripada agama. Ya. Bahasa di sini diajak diranjang, semua yang berhubungan dengan masalah biologis. Ya penampilannya, yang memuaskannya dan segala macam rincian itu tidak usah lagi dibahas. Itu semuanya ada rentetannya. Termasuk dalam hadis yang sangat peka kata Nabi SAW, kalau kalian pulang dari safar, jangan kalian pulang ke rumah sampai memberitahukan kepada para wanita atau istri, agar mereka bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Tetap harus dalam kondisi prima, benar, bersih, baru sambut suaminya. Itu bagian daripada syariat. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Di sini yang dia maksud dengan makna dilaknat oleh malaikat di sini sampai pagi, artinya malaikat mendoakan bagi mereka sesuatu yang buruk. Ya. Itu bahaya sekali. Karena dilaknat itu berarti diangkat keberkahan hidup. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah bagi wanita yang tidak mau menjalankan tugas ini masuk dalam istilah nusyuz. Satu kata tadi saya bilang, ya syariat namanya nusyuz. Dan itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyudahun. Dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya. Tidak mau melayani suami, selalu bertutur kata kasar, keluar tanpa izin. Banyak hal yang dilanggar gitu ya. Tentu istri-istri seperti ini teman-teman sekalian Allah sudah ingatkan dalam ayat ini. Ya fa'iduhun, ingatkan dulu. Ini enggak boleh dalam Islam, begini segala macam. Kalau tidak mau dengar, ya dikatakan wahjuruhun, boikot mereka diranjang. Karena perempuan sama laki-laki berbeda. Kalau laki-laki kena dominan akal, kalau seandainya istri lagi sakit segala macam, maaf saya nggak bisa layani mas misalnya, mungkin kita masih bisa terima dengan mudah. Kalau perempuan berbeda, karena dominan perasaan. Kapan dia dandan, dia sudah cantik, kemudian antum tidak sentuh, itu sensitif. Pikirannya kemana-mana, karena dominan perasaan. Oleh karena itu kita ya boikot diranjang ini tanpa biologis itu berpengaruh pada pendidikannya. Makanya Allah suruh setelah ingatkan bayi tidak mau maka diboikot di biologis. Kalau tidak mau juga maka fadribuhun, boleh dipukul tapi pukulan tidak berbekas. Kata Nabi SAW jauhi wajah, jauhi menjelek-jelekkan. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak ya atau jari telunjuk. Tidak mau juga sudah istikharakan atau tinggalkan ganti wanita lain yang sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya atau berkata pada anaknya Ismail alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim datang dan bertanya pada istri Ismail yang pertama bagaimana kehidupannya, semua yang ada adalah keluhan, tidak ada syukurnya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang Ismail sampaikan ada seorang tamu bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Maka waktu Ismail pulang dari safar,
dan datang ketemu istrinya, lalu dia tanya, ada tamu gak datang? Kata istrinya, ada. Seseorang yang bernama Ibrahim. Dia belum tahu itu mertuanya. Karena tidak ada kamera, tidak ada foto, orang tidak tahu wajahnya. Maka kata Ismail, apa pesannya? Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu adalah ayahku Ibrahim dan dia adalah seorang nabi. Dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka diceraikanlah. Karena wanita yang menghabiskan umur kita pada hal yang tidak bisa kita lakukan ketaatan kepada Allah, ya sudah ditinggalkan. Sebagaimana juga wanita sama ya. Kalau mendapati suami yang tidak sholat, selalu KDRT, tidak memberikan nafkah, ya untuk apa berlama-lama sama orang seperti ini? Udah ajukan perceraian dan insya Allah bangun rumah tangga yang baru dengan orang-orang yang soleh. Nah seperti itulah. Sebaliknya, ya kalau ada wanita yang justru patuh, ini punya kelebihan yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 364 dan ini berbunyi, kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawju anha radin dakhalat jannah. Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Berarti ada jaminan surga bagi keadaan ya wanita yang meninggal sementara suaminya ridho. Nah seperti itulah ya. Dan bagi laki-laki memang kita juga disuruh, ini sebagai penutup ya, selain perempuan yang wanita saleh dapat surga kalau baik, kita pun sebagai laki-laki bisa mengejar surga dari istri kita ya. Sebagaimana Allah mengatakan wa ashirhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara-cara yang baik. Tetap kita ingatkan dengan cara yang baik, kita berikan nafkah yang terbaik, kita berikan tempat tinggal yang terbaik. Dan kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Seorang yang diantara kalian laki-laki yang paling baik adalah tolok ukurnya yang paling baik dengan keluarganya atau istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan tentu kalau kita ingin bahas ini cukup banyak sekali yang berhubungan dengan masalah, tapi intinya tidak boleh menunda perintah suami selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan kalau maksiat kita tinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang ma'ruf atau yang dibolehkan. Allahu a'lam. Semoga Allah memberkahi majelis kita dan Allah jadikan ini bermanfaat dan mudahkan kita untuk mengamalkan. Dan semoga semua yang hadir, offline ataupun online, dipenuhi semua hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.